Sebelum para pemateri menyampaikan materi, tentunya kita harus mencatat semua yang akan disampaikan oleh pemateri kita, semoga agar kita dapat memanfaatkannya di waktu lain. Nah, baik, langsung saja kita mulai acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para pemateri kita yang kece-kece abis ini. Dan sebaiknya dimulai dari Kak Aan Reza nih. Bagaimana Kak Aan Reza? Apakah sudah siap? Oh ya, saya minta tolong buat di screen ya, Siap Panitia. Kak. Oke. Ya, mohon maaf saya nggak bisa on cam karena saya double acara, ada kegiatan lain, jadi saya fokusnya dua kegiatan gitu. Oh gitu. Semoga Iya, mohon maaf. dilancarkan ya Kak. Oh ya, amin. Amin amin. Nah, apakah sudah terlihat Kak? Oh, masih loading bentar ya. Oh, udah. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator, juga teman-teman semua dari pengisi acara dan juga peserta. Perkenalkan, nama saya Areza, saya domisili di Ampel Boyolali. Alhamdulillah keterima di Ilmu Politik Universitas Brawijaya tahun 2019 dari SBMPTN. Next. Oke, apa itu ilmu politik? Dijelaskan oleh Miriam Budjarijo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Sementara politik adalah sebuah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Jadi, secara umum, general, apapun usaha kita untuk menjadi lebih baik, entah itu belajar, bekerja, ataupun hanya sekedar makan, minum, dan lain sebagainya, itu adalah politik. Namun dalam secara khusus ilmu politik, bagaimana kita mempelajari sebuah kegiatan pemerintah, masyarakat, dan juga organisasi di dalam suatu negara. Fokus kita tidak hanya pemerintah, tidak hanya politik nasional atau skala internasional, tapi kita juga sampai ke daerah, level daerah, masyarakat, dan juga organisasi-organisasi yang ada di dalamnya, seperti mungkin Karang Taruna yang lebih kecil, sampai ke NGO yang lebih besar. Next. Maaf teman-teman, sepertinya jaringan saya agak terkendala. Oh ya. Apakah siap Kak? Apakah sudah terlihat? Oh, udah. Di ilmu politik UB, suara saya masuk kan ya? Masuk Kak, masuk. Oke, terima kasih. Konsentrasi dan mata kuliah utama di prodi ilmu ada 3 konsentrasi. Jadi ilmu politik tidak saklek peminatan tapi konsentrasi. Ada demokrasi dan politik elektoral, kewirausahaan politik dan kebijakan, dan pemikiran politik Indonesia. Jadi teman-teman bisa ambil ketiganya, ketiga konsentrasi tersebut. Nggak hanya bisa satu, mungkin bisa demokrasi elektoral dan juga kewirausahaan, ataupun bisa tiga-tiganya diambil. Jadi pengetahuan teman-teman bila masuk ilmu politik UB bisa lebih banyak, lebih luas cakupannya daripada hanya sekedar satu peminatan. Karena kita fokusnya konsentrasi, jadi tidak saklek ke satu hal saja, tapi bisa ambil tiga-tiganya. Lalu gunanya konsentrasi apa? Itu difokuskan untuk nanti magang. Misal kita fokus ke demokrasi dan politik elektoral, tapi kita juga mengambil kewirausahaan politik itu bisa, tapi fokus kita nanti magang, kalau demokrasi fokus magangnya mungkin di KPU, mungkin di DPR, di fraksi partai PDI Perjuangan ataupun fraksi yang lain. Kalaupun kewirausahaan politik nanti eh, bisa ke LSM atau bisa ke DPR bagian komisi A, komisi 1 gitu, atau mungkin ke pemerintahan daerah atau ke kementerian. Untuk pemikiran politik Indonesia, nanti fokus magangnya bisa ke LSM ataupun juga ke yang bersangkutan. Ini untuk mata kuliah umum dan mata kuliah konsentrasi bisa dilihat
ini sampai semester 4 ya, karena semester 5 saya belum lihat mata kuliahnya apa saja, jadi yang saya cantumkan di sini baru sampai semester 4. Dan di luar mata kuliah ini masih ada mata kuliah lain yang bisa dipelajari dan bisa diambil di ilmu politik UB. Next. Oke. Mau masuk prodi ilmu politik, lihat dulu passionmu. Sebenarnya ini bukan passion secara usia, tapi ini bisa teman-teman belum punya passion ini atau belum tahu passion teman-teman seperti apa. Mungkin teman-teman bisa melaluinya lewat berproses di mungkin masuk ilmu politik atau yang lain. Teman-teman juga bakal berproses dan menemukan jalan-jalan seperti ini. Mungkin suka baca buku dari awal atau belum suka baca buku. Teman-teman saat masuk ilmu politik atau prodi yang lain yang harus menuntut teman-teman banyak baca, teman-teman pasti akan melaluinya. Dan secara tidak langsung teman-teman akan terdoktrin untuk rajin baca dan suka membaca. Itupun dengan yang lainnya gitu. Jadi bagaimana mengetahui passion teman-teman, ya teman-teman sendiri yang akan memulai gitu. Saat nanti masuk kuliah, mungkin di ilmu hukum atau di ilmu politik kan sama-sama kita harus banyak baca, banyak tahu isu sosial dan isu-isu politik gitu kan. Jadi kita bagaimana caranya kita mencari tahu isu tersebut. Jadi untuk passion-passion seperti ini mungkin bisa digali saat teman-teman berproses masuk ke dunia perkuliahan. Next. Prodi ilmu politik ada di mana saja? Di Universitas Indonesia. Ini di Pulau Jawa ya, yang PTN di Pulau Jawa ya. Universitas Indonesia, di Universitas Gadjah Mada ada namanya Departemen Politik dan Pemerintahan. Kalau di UB sendiri ada prodi ilmu politik dan prodi ilmu pemerintahan, itu dipisah. Kalau di UGM itu jadi satu gitu kan. Di Unsud ada, di UB ada, di Airlangga juga ada. Untuk nilai dan syarat masuknya bisa dicek di masing-masing web karena mungkin setiap tahun berbeda juga. Range nilainya sama juga syarat-syaratnya juga mungkin bisa diupdate di web masing-masing. Next. Lulusan ilmu politik bisa jadi apa saja. Lulusan ilmu politik memiliki banyak jalan untuk berkarir di dunia kerja. Staf parlemen. Banyak sekali anggota parlemen atau anggota partai politik ataupun fraksi gitu sering mencari staf dari sarjana ilmu politik, entah itu untuk staf pribadi mereka atau staf fraksi atau staf komisi mereka. Dan itu kerjanya juga lumayan gampang. Ya maksudnya nggak gampang banget, tapi juga nggak susah banget. Tinggal bagaimana ngikutin alur dinamika politik di parlemen itu sendiri. Staf kementerian, pegawai BUMN, PNS, wirausaha, politisi, praktisi, pengamat, tenaga didik seperti dosen, dan sejumlah peluang lain yang bisa diakses oleh sarjana ilmu politik. Jadi sarjana ilmu politik nggak saklek harus ke politisi, harus ke sini, nggak. Kita bebas. LSM juga banyak mencari sarjana ilmu politik untuk bagian analisis sosial politik mereka. Termasuk di kementerian-kementerian juga banyak yang mencarinya gitu. Kemudian bagi teman-teman yang kepo dengan kegiatan mahasiswa ilmu politik, teman-teman bisa follow akun Instagram @kritistik di Instagram, yaitu platform yang bentuk mahasiswa ilmu politik UB. Di sana juga sering beberapa kali kita posting tentang isu-isu dinamika sosial dan politik di Indonesia dan luar negeri. Kita juga sering mengadakan kajian dan diskusi. Karena ini online, biasanya lewat Zoom gitu kan. Dan untuk umum yang ingin gali potensi diri bisa ikutan, nggak khusus mahasiswa ilmu politik atau mahasiswa sistem negara yang lain. Teman-teman yang di luar itu pun bisa ikutan untuk menggali potensi diri teman-teman buat diskusi bareng kita. Ini untuk umum, kita sama-sama belajar dan berproses, jadi nggak usah takut untuk memulai suatu hal yang sekiranya itu membutuhkan nyali. Next. Oh, udah selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bila karena banyak salah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya kita akan ke Kak
Cakrawala Galang Nusantara Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Bagaimana Kak? Sudah siap nih? Sudah siap. Mungkin mohon maaf boleh di share screen karena laptop saya agak. Kak Galang Nusantara, siap. Apakah sudah terlihat, Kak? Oke, sudah. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua, baik yang masih SMA maupun teman-teman panitia maupun teman-teman narasumber lainnya. Next, boleh next saja. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Cakrawala Galang Nusantara, bisa dipanggil Galang. Saya asal Solo, angkatan 2019, saat ini sudah memasuki ke semester 4. Teman-teman bila mau menghubungi saya bisa menghubungi di Twitter maupun di Instagram @galangn__. Bisa ya baca buku, nonton film, diskusi juga tipis-tipis, dan juga nonton Arsenal yang walaupun semalam barusan kalah. Oke, lanjut. Boleh next saja. Oke, teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit mengenai jurusan ilmu pemerintahan. Sebenarnya jurusan ilmu pemerintahan itu apa sih, mau belajar apa gitu. Jadi jurusan ilmu pemerintahan itu akan belajar mengenai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik. Jadi belajar mengenai hal itu baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Lalu kemudian keterampilan yang akan kita pelajari di sini adalah seperti komunikasi, menganalisis, bernegosiasi, berpikir logis dan kritis, dan juga tentunya berorientasi pada problem solving. Gitu teman-teman. Boleh lanjut? Oke, di mana sajakah ilmu pemerintahan itu berada? Jadi Ilpom ya disingkatnya. Ilpom itu terdapat di banyak universitas sebenarnya. Cuman ini yang saya tampilkan hanya beberapa kampus dengan akreditasi A untuk prodi pemerintahan. Yaitu ada Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Brawijaya, Unpad, lalu kemudian UMY, Muhammadiyah di Jakarta. Next. Nah, teman-teman, jadi Ilpom di Undip, kali ini saya akan bercerita mengenai Ilpom yang ada di Undip, karena di kampus lain mungkin saya masih kurang tahu bagaimana konsentrasi maupun isi kurikulumnya. Nah, Ilpom di Undip, saat semester 3 nanti, teman-teman itu akan dapat memilih konsentrasi. Jadi ada 3 konsentrasi di Ilpom Undip ini. Yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan, lalu yang kedua perilaku pemerintahan, dan yang ketiga kekuatan politik penghubung. Jadi masing-masing ini juga memiliki fokusnya sendiri teman-teman. Jadi di tata kelola pemerintahan, teman-teman akan belajar mengenai bagaimana menganalisis kebijakan. Nah, seperti juga ada matkulnya ya, ada analisis dan teknik negosiasi, teknik analisis kebijakan, manajemen inovasi kebijakan. Jadi kita semua belajar mengenai bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang berfokus pada problem solving untuk masyarakat. Gitu. Lalu di perilaku pemerintahan, teman-teman nanti akan belajar bagaimana ketika teman-teman menjadi anggota dalam pemerintahan itu, baik legislatif, eksekutif, di DPR, ataupun di kementerian, ataupun menjadi PNS. Nah, di sana teman-teman akan belajar bagaimana memperlakukan gender dalam pemerintahan, dalam manajemen konflik dalam pemerintahan, lalu bagaimana memberdayakan masyarakat, karena pemerintah kan ada untuk memberdayakan masyarakat gitu. Lalu kemudian konsentrasi yang ketiga yaitu kekuatan politik penghubung. Jadi tentu teman-teman juga tahu maupun sudah percaya bahwa kekuatan media maupun komunikasi pemerintahan itu sangat penting dalam adanya berjalannya pemerintahan. Jadi di sini teman-teman akan belajar seperti mata kuliah masyarakat sipil dan demokrasi, media dan demokrasi, pemilu dan partai politik, kemudian demografi politik. Jadi memang di konsentrasi ini sangat mirip lah dengan prodi ilmu politik yang tadi dijelaskan oleh Mas Aan yang dari UB. Nah, selain itu teman-teman,
sebelum 3 konsentrasi itu ada juga mata kuliah wajib, di mana teman-teman kita semua yang masuk ilmu pemerintahan akan belajar banyak matkul seperti pelayanan sektor publik, dasar-dasar ilmu pemerintahan, pemerintahan daerah, pemerintahan nasional juga kita pelajari, lalu komunikasi pemerintahan, bagaimana pejabat publik melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, lalu ada teori politik pemerintahan, kemudian teori kontemporer dalam politik global. Itu masih beberapa ya teman-teman, jadi masih bisa dicek lagi di webnya Ilpom maupun di webnya Undip begitu. Boleh lanjut? Oke, lalu apa sih prospek jurusannya Ilpom? Apakah masuk di jurusan pemerintahan berarti masuk di pemerintahan? Yaitu bisa benar, bisa juga salah ya. Maksudnya dalam artian teman-teman yang memilih jalan masing-masing begitu. Jadi yang pertama tentunya bisa menjadi birokrat. Birokrat di sini dalam artian bisa menjadi PNS atau ASN, bisa bekerja di kementerian, ataupun menjadi staf ahli di DPR, lalu kemudian menjadi politisi. Politisi bisa menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, yang mana akan sangat politisi ya, kita teman-teman pasti tahu ya, seperti contohnya Pak Ganjar, Pak Jokowi, dan banyak lainnya. Lalu kemudian public relations, ini juga sangat berkaitan juga dengan Ilpom. Jadi Ilpom bukan hanya mengenai belajar pemerintahan, tapi juga kita belajar bagaimana berkomunikasi, karena kembali lagi ilmu pemerintahan adalah prodi dari SUM, dari FISIP khususnya, ilmu sosial dan politik, sehingga kita akan dilatih kecakapan dalam berkomunikasi. Lalu kemudian akademisi dan peneliti, tentunya lalu ada konsultan, aktivis LSM. Jadi teman-teman dengan di ilmu pemerintahan pasti akan belajar bagaimana menganalisis suatu kebijakan, menganalisis suatu fenomena pemerintahan, sehingga teman-teman dari kalian itu bisa dikembangkan lagi saat nantinya di konsultan pemerintah, menjadi analisis. Oke, untuk more information, teman-teman apabila ingin menghubungi tanya-tanya lebih lanjut lagi, bisa cek di Instagram @amdipundip, itu himpunan mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan Undip. Jadi itu untuk Instagramnya, himpunan ilmu pemerintahan di Undip. Lalu @ksipundip. Di KSIP itu kita semua istilahnya buat berdiskusi bareng, sharing bareng mengenai dengan teman-teman ilmu pemerintahan. Di sana juga ada informasi mengenai konsentrasi. Teman-teman juga bisa follow terlebih dahulu apabila tertarik untuk masuk di ilmu pemerintahan. Lalu Instagram saya _n__, apabila teman-teman ingin bertanya secara personal pada saya juga boleh, bebas saja. Lalu untuk website Undip, untuk teman-teman apabila ingin mendaftar melalui jalur apa saja, bisa melalui um.undip.ac.id. Jadi di sana sudah lengkap mengenai pendaftaran SNM, pendaftaran SBM, maupun pendaftaran jalur prestasi yang saat ini sudah dibuka teman-teman. Jadi bisa dicek sendiri pendaftaran khususnya untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat kelagaan ataupun yang bisa diajukan begitu sertifikatnya. Sudah buka sampai akhir Februari kalau tidak salah, tanggal 20-an. Lalu untuk web pemerintahan visip.undip.ac.id, ini merupakan web dari prodi kami di pemerintahan. Di sana juga jelas apa saja yang di sana, alumni yang teman-teman pasti banyak ilmunya, pastinya banyak informasinya di sana, sehingga teman-teman bisa belajar dulu sebelum apabila ingin masuk. Oke. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida Fitriani, biasa dipanggil Aida. Saya dari angkatan 2018. Dan untuk Instagramnya yaitu @aida_nav. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mengenal atau mengetahui hukum lebih jauh gitu.
Nah, saat ini saya menjadi Ketua Umum Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, dan di samping berkuliah, saya juga menjadi asisten bantuan hukum untuk Kantor Hukum Solo Raya Justice. Begitu. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan gitu oleh orang-orang yang minat untuk masuk ke hukum, takut gitu kalau hukum itu kerjaannya cuma ngehafalin undang-undang aja. Dan jawabannya adalah big no banget, teman-teman. Yang kita pelajari itu sebenarnya adalah mengenai konsep-konsep dari hukum, prinsip-prinsip dari hukum gitu. Karena kalau kita ngapalin undang-undang, kan undang-undang itu selalu berubah ya. Bahkan kalau kita lihat dari praktisi hukum, mereka nggak ada gitu yang benar-benar hafal undang-undang gitu. Pasti masih juga buka-buka gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kurang dalam menghafal, nggak usah takut gitu untuk masuk di dalam ilmu hukum atau di hukum atau dimanapun lah ya. Itu karena ya kita tidak selalu melulu soal menghafal undang-undang. Nah, kenapa sih ilmu hukum itu sangat menarik dan biasanya passing grade-nya itu lumayan tinggi ya teman-teman. Dikarenakan prospek kerjanya itu luas, dibutuhkan oleh hampir semua bidang gitu. Karena kan kita ini negara hukum ya, yang ada di pasal 1 ayat 3 konstitusi itu. Jadi semua bahkan contohnya perusahaan yang besar, multinasional, ataupun yang kecil, dimanapun selalu membutuhkan divisi hukum gitu. Karena kalau ada masalah kan pasti berujungnya juga ke hukum gitu ya. Terus ilmu juga dapat diaplikasikan setiap hari, kesempatan magang dan kerja di tempat keren, peluang ikut banyak kompetisi, dan banyak lagi. Apa sih yang membedakan kompetisi di bidang hukum dengan yang lainnya? Dikarenakan kan skill kita tuh yang diolah selama kita menjadi mahasiswa hukum tuh banyak ya. Ada public speaking lah, kepenulisan, dan sebagainya. Dan itu menjadi peluang bagi lembaga-lembaga pemerintahan menyelenggarakan kompetisi-kompetisi gitu. Contohnya ya seperti foto-foto yang dapat teman-teman lihat ya. Nah, skill-nya apa aja sih yang akan dibangun selama berkuliah di ilmu hukum? Tentunya adalah daya kritis, kemampuan negosiasi, yang tadi sudah dibicarakan ya sama Mas yang tadi berbicara, jadi pembicara di room utama tadi. Kemampuan negosiasi ini adalah level tertinggi dalam komunikasi gitu ya. Terus juga ada kemampuan problem solving, public speaking, kepenulisan, riset, dan masih banyak lainnya gitu. Nah, terus apa aja sih yang dipelajari selama kita jadi mahasiswa hukum gitu ya? Ini semua yang ada di slide ini adalah semua kita pelajari gitu, jadi tidak terkecuali. Bukan berarti ketika saya minatnya di hukum pidana atau hukum perdata, lantas saya tidak belajar hukum yang lainnya. Tapi semua ini benar-benar dipelajari gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin jadi diplomat nih, bisa banget untuk lebih mempelajari lebih detail hukum internasional, skripsinya bisa ambil hukum internasional mungkin. Terus juga untuk teman-teman yang ingin kerja di perusahaan, kayak gitu bisa juga lebih mempelajari hukum bisnis. Untuk teman-teman yang juga suka politik, bisa ke hukum tata negara. Dan masih banyak lagi gitu. Hal-hal yang bisa dipelajari di hukum. Bahkan kita juga belajar soal ilmu-ilmu kedokteran gitu. Karena ada tuh hukum kedokteran gitu ya, yang soal forensik dan sebagainya itu juga kita pelajari. Ada peminatannya juga. Jadi hukum ini memang sangat-sangat luas sekali teman-teman. Nah, untuk prospek kerjanya, karena tadi sangat luas sekali ya, biasanya kan kita tahu kalau hukum itu paling-paling jadi pengacara gitu ya, kayak Hotman Paris atau hakim, jaksa gitu. Tapi ternyata banyak banget prospek kerja di bidang hukum, kayak legal corporate, diplomat, HRD, yang biasanya diisi oleh teman-teman dari psikologi, ternyata bisa juga diisi oleh divisi hukum gitu, dari kita anak hukum, kurator, konsultan, atau mungkin teman-teman yang ingin jadi PNS, banyak juga tuh yang dari divisi hukum gitu, di kementerian atau di BUMN. Jadi banyak sekali prospek kerjanya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya, karena waktunya hanya 5 menit, mungkin akan kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Ataupun juga bisa memfollow IG saya @aida_nav. Dan whatever you do, always give 100%. Pokoknya apapun yang teman-teman cita-citakan,
selalu untuk berusaha dan berdoa, insya Allah apa yang dicita-citakan akan terwujud gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat teman-teman. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Mas MC, Mas Tri Wahyudi. Untuk selanjutnya, dari sistem negara, Salsabila Ranasanti. Saya persilahkan. Ya, sebelumnya boleh minta tolong di share screen nggak ya, Mas? Soalnya ini agak error. Oh, bentar. Saya hubungi Mbak Syahrani dulu ya. Mbak Syahrani. Halo Mbak Syahrani. Iya, Kak. Sebentar. Oh, Mbak Rizal. Mbak Rizal, awal bisa share screen? Udah ya. Silakan. Ini suara saya udah masuk kan ya? Udah. Oh ya. Sekarang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ranasanti dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya saya ini angkatan 2018 dan saat ini masuk ke semester 6 ya. Lanjut. Nah, sebelumnya apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional itu adalah studi interaksi antar negara. Sebelumnya tuh nggak cuma negara tok ya. Bahkan hubungan internasional itu juga terjadi antara negara dan organisasi internasional seperti PBB, WHO, ASEAN yang paling dekat dengan kita. Kemudian HI ini merupakan studi yang mencakup beragam cabang ilmu seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi di hubungan internasional ini tuh kita mempelajari segala bidang, mulai dari yang saya sebutkan tadi ya. Next. Sebelumnya apa sih yang dipelajari di hubungan internasional? Pertama-tama kalau baru masuk ke jurusan hubungan internasional ini, kita akan diperkenalkan ke sejarah hubungan internasional sendiri. Gimana hubungan internasional itu bisa muncul dan gimana dari antar negara itu bisa menjalin hubungan kerjasama. Kemudian politik internasional. Di sini kita bisa mempelajari politik di negara lain, seperti kita mempelajari politik di Amerika atau di Vietnam gitu. Kemudian organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri ini nanti kita mempelajari kayak PBB, WHO, ASEAN, atau SAARC. Terus kemudian sejarah diplomasi. Hubungan internasional sendiri kan nggak jauh-jauh dari diplomasi ya. Jadi seenggaknya kalau di hubungan internasional sendiri kita nanti akan lebih mendalami apa sih diplomasi, terus gimana sih cara kita bisa berdiplomasi dengan baik. Terus kemudian hukum internasional. Sebelumnya udah disebutkan sama narasumber sebelumnya Kak Aida ya, kalau pengen jadi diplomat itu kita bisa mempelajari hukum internasional. Iya benar, sebenarnya hukum internasional ini nanti yang mendasari gimana sih hukum internasional dalam berhubungan internasional antar negara di dunia. Kemudian politik luar negeri Indonesia. Nah, di sini nanti yang dipelajari dalam politik luar negeri Indonesia ini nanti yang kita pelajari adalah gimana sih Indonesia saat ini menganut politik luar negeri yang seperti apa. Kalau yang kita tahu umumnya Indonesia kan menganut bebas aktif ya. Nah, nanti semakin ke sini politik luar negeri Indonesia itu semakin berkembang. Jadi, kita mempelajari dari zaman ke zaman. Kemudian studi kawasan negara di dunia. Studi kawasan negara ini kita nanti bisa mempelajari tentang gimana sih kawasan di negara Afrika. Ada isu apa, ada gimana pemerintahannya, atau
lagi ada berita apa sih di kawasan Afrika gitu. Kemudian ekonomi politik internasional. Di sini kita nanti belajar gimana sih ekonomi internasional Indonesia dari negara kita. Kemudian apa hubungannya ekonomi dengan politik di Indonesia dan gimana kita turun ke dunia internasionalnya. Next. Lanjut. Mbak. Next. Mbak Rizal. Rizal. Bisa next? Koneksinya keputus ya? Iya, terputus. Benar, ada kesalahan teknis. Mbak Zida. Oh ya, ini selanjutnya ya, slide selanjutnya. Kemudian di hubungan internasional sendiri, pengetahuan dan keahlian apa sih yang bisa kita pelajari atau kita dapat? Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi. Ini sangat penting ya, karena kita berhubungan dengan dunia luar. Maksudnya di sini dunia internasional. Gimana kita harus bisa berkomunikasi dengan negara lain. Kalau kita jadi duta besar atau diplomat mungkin. Kemudian bahasa asing. Yang sering jadi pertanyaan umum saat ini adalah apa hubungan internasional itu harus bisa bahasa Inggris sih atau harus bisa fasih? Sebenarnya enggak ya, soalnya aku sendiri sama teman-temanku di kampus banyak kok yang belum bisa banget bahasa Inggris gitu atau cara ngomongnya bahasa Inggris. Seenggaknya kalian itu harus bisa memahami apa sih teks bahasa Inggrisnya itu gimana. Soalnya nanti ke depannya kalau di hubungan internasional kita akan lebih berteman dengan paper-paper atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan melakukan analisis. Nah, analisis di sini yang lebih dibutuhkan yaitu analisis mengenai hubungan internasional itu sendiri. Maksudnya kayak analisis tentang suatu kasus di negara lain atau suatu kasus di negara kita sendiri yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan dunia luar negeri. Kemudian kemampuan negosiasi dan persuasi. Nah, dalam negosiasi ini kita nanti sebagai pihak yang akan melakukan hubungan dengan negara lain, tentunya kita nanti harus paham lah kemampuan negosiasi dasar-dasarnya seenggaknya kan. Terus kemampuan problem solving. Jika kalau di sini, kalau di negara kita, kalau ada problem, seenggaknya kita itu bisa mengatasi sih, gimana sih cara kita mengatasi problem di negara kita sehingga negara lain itu nggak memandang remeh negara kita gitu. Next. Nah, kemudian prospek kerja. Di HI sendiri banyak ya prospek kerjanya. Yang pertama itu duta besar. Kemudian staf kedutaan, kita bisa kerja di staf KBRI Indonesia di Thailand mungkin, atau kita bisa bekerja di staf kedutaan Australia untuk Indonesia. Jadi kita kerja di kedutaan Australia yang ada di Jakarta. Kemudian tenaga ahli anggota DPR ya. Di sini kita bisa jadi anggota DPR di Komisi 1 seperti pertahanan, luar negeri, informasi gitu. Pariwisata juga bisa sebenarnya. Terus kemudian konsultan internasional. Terus government relation officer dan yang terakhir jurnalis. Nah, di jurnalis ini kan kita nanti akan dihadapkan dengan banyak-banyak paper di hubungan internasional sendiri. Jadi kita nanti akan lebih sering menulis. Nah, itu nanti bisa buat dasar kita untuk menjadi jurnalis. Next.
Kemudian jalur masuk di HIUNS itu ada 3 ya, SNMPTN, SBMPTN, sama jalur mandiri. Sebenarnya di UNS sendiri ini, HIUNS ini cukup baru karena baru dibuka tahun 2012. Jadi aku angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Jadi akreditasinya masih B, teman-teman. Jadi maaf. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya dosen-dosen di sini juga udah cukup berpendidikan kok maksudnya. Terus selain di UNS juga, ini kan udah umum ya, apa namanya, prodinya. Jadi selain di UNS ada juga di UI, UGM, atau Unpad yang HI-nya cukup bagus. Di Universitas Brawijaya juga ada, di Undip, dan masih banyak juga di Pulau Jawa. Next. Udah ya, habis ya PPT-nya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari hubungan internasional. Semoga teman-teman bisa lebih memantapkan lagi mau di jurusan apa, mau di univ mana. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Mbak Zida jadi co-host-nya. Halo, Mbak Zida. Terima kasih Kak Salsabila Rasanti. Kak Ratna Santi ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan Kak Nurul Aida F. Halo Kak, saya sudah ya tadi ya. Halo, Kak Zida. Oh ya. Saya ambil alih lagi, ada kendala teknis tadi. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk kepada pengisi ber MKP Anissa, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Tri Wahyudi. Boleh minta tolong di share screen nggak, Mas? Halo, suara saya masuk kan? Oke. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nur Purnamasari. Saya dari jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada angkatan 2015 dan sudah lulus dulu di tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu. Sudah meninggalkan UGM ya. Nah, sebelumnya, next Mbak. Ada yang sudah tahu belum ya tentang MKP ini? Jurusan yang mungkin terbilang baru ya dan jarang terdengar di telinga anak-anak soshum. Oh tahu, oke, terima kasih. Nah lanjut, sebelum ngobrol tentang jurusan ini, saya mau cerita tentang sejarahnya dulu nih, kenapa bisa jadi MKP. Di tahun 1957, nama MKP itu adalah jurusan usaha negara. Nah, tahun 64 baru berubah menjadi jurusan ilmu administrasi negara yang sekarang teman-teman mungkin banyak yang mengenal ya, di universitas lain juga ada gitu. Baru tahun 2010-an ya, sekitar 2010 atau 2000 berapa gitu, pokoknya 2000-an lah. Berganti jadi MKP, Manajemen dan Kebijakan Publik. Kenapa? Karena dosen-dosen dan para pakar administrasi negara di UGM itu mengira biar nggak dikira
kerja di bagian persuratan, karena kan administrasi condong ke surat-suratan gitu ya, ngurusin duit, ngurusin surat-suratan, yang kerjanya tuh di dalam kantor aja gitu, padahal enggak gitu. Sehingga diubah menjadi manajemen kebijakan publik agar lebih fleksibel. Dan alhamdulillahnya di MKP ini sudah terakreditasi A oleh PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan akreditasi internasionalnya oleh AUNQIE ya. Next. Di MKP UGM ini ada 2 kelas. Yang pertama kelas reguler, yang bayarnya pakai UKT biasa itu. Dan ada kelas IUP, International Undergraduate Program, kelas internasionalnya. Sekarang biaya semesternya sekitar 25 juta kalau belum naik. Dulu di angkatan saya 25 juta, tapi sekarang kurang tahu ya. Sudah 7 tahun berlalu. Sebenarnya untuk program perkuliahannya sama aja, reguler sama IUP bedanya. Kalau IUP itu pakai bahasa Inggris lah biasa. Kalau reguler bisa pakai bahasa Indonesia pas presentasi atau pas ngumpulin tugas gitu. Tapi kalau secara materi, dosennya sama, terus materinya juga sama, slide-slide, bahkan slide-nya aja tuh sama gitu, sama kayak anak internasional. Bedanya cuman untuk skripsi, untuk tugas-tugas yang anak internasional harus pakai bahasa Inggris gitu. Next. Next, Mbak. Mohon. Oke, di slide selanjutnya ada kurikulum per semesternya. Kalau di MKP semester 1 dan semester 2 atau tahun pertama perkuliahan, kita ngomongin soal dasar ilmu, misalkan pengertian ilmu politik, pengertian ilmu sosial, dan kita juga kenalan nih sama metodologi yang nanti teman-teman bakal pakai di skripsi gitu. Kita kenalannya di semester awal-awal. Lalu semester 3 dan semester 4 atau tahun kedua kuliah, kita lebih membahas soal lanjutan dari ilmu dasar tadi. Misalkan didetailkan nih, dari pengertian ilmu administrasi. Nah, di semester 3 itu ada mata kuliah administrasi publik kontemporer. Atau yang semester 2 ada pengertian kebijakan publik. Nah, nanti di semester 3 kita belajar soal formulasi kebijakan publiknya itu. Dan seterusnya. Nah, di semester 5 dan 6 atau tahun ketiga kuliah, kita boleh mengambil mata kuliah lintas jurusan. Lintas jurusan itu kita boleh ngambil mata kuliahnya HI atau boleh ngambil mata kuliahnya ilmu pemerintahan, ilmu PSDK dan lain-lainnya sesuai dengan fokusnya teman-teman nanti ke depan ingin menjadi public policy maker di bagian apa. Kalau saya sendiri dulu ngambil di bidang sosial ya, jadi saya ambil lintas jurusannya di jurusan PSDK kalau di UGM namanya. Pembangunan sosial dan kesejahteraan. Saya lupa nama kepanjangannya apa. Saya ambil jurusan CSR, corporate pertanggungjawaban perusahaan lah intinya. Nah, lalu di tahun keempat atau semester 7 dan 8 di MKP itu harus sudah selesai 144 SKS ya, 144 SKS, sehingga di semester 7 dan semester 8 kita sudah skripsian nih, fokusnya skripsi. Dan alhamdulillahnya dulu waktu saya skripsian itu November 2018 saya sidang proposal, dan Februari 2019 saya udah sidang skripsi. Jadi dosen di MKP itu alhamdulillahnya mendukung dan mendorong mahasiswanya untuk segera lulus gitu. Kamu tuh dibutuhkan di negara, jadi kamu harus segera lulus gitu. Kurang lebih setahun ya. Walaupun sebenarnya teman-teman saya tuh banyak yang kurang dari setahun udah bisa lulus gitu. Berarti kuliahnya di MKP tuh kebanyakan 3,5 tahun dan nggak 4 tahun bahkan. Oke, next.
Jadi inti dari jurusan ini adalah membahas sebuah kebijakan, formulasi kebijakan mulai kemudian ada formulate kebijakan, formulasi kebijakan, lalu kita juga kebijakan pemerintah yang nanti endingnya kita juga harus mengevaluasi dari kebijakan itu, gitu. Jadi kita monitoring ya dari awal sampai akhir tuh kita harus tahu gimana. Nah, kebijakan yang apa aja, Kak? Kebijakan mulai dari misalkan ada kebijakan BPJS di bidang kesehatan ya. Terus di bidang kehutanan ada tentang sawit gitu. Dulu saya fokus juga buat membahas sawit gitu. Padahal jurusannya Visipol, anak Visipol tapi bahasnya tentang pertanian. Ya emang itu tugasnya anak MKP ya. Harus tahu kebijakan-kebijakan dari pemerintah apa aja gitu. Walaupun dia kebijakan tentang kesehatan, pertanian, terus tentang perikanan dan lain-lainnya kita juga harus paham. Makanya di MKP ini benar-benar luas. Kalian bisa ambil bidang sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Next. Nah, untuk konsentrasi jurusan, dulu ada konsentrasi jurusan, kan namanya manajemen dan kebijakan publik. Ada konsentrasi manajemen publik dan kebijakan publik. Tapi di tahun 2014 tidak ada konsentrasi. Kenapa? Agar mahasiswa S1 ini mempelajari semuanya, manajemen publik dan kebijakan publik. Nah, lulusan di MKP ini gelarnya memakai sarjana ilmu politik karena kita belajar tentang publik. Bukan sarjana sosial ya. Kalau sarjana sosial itu ada di jurusan sosiologi dan PSDK. Kalau di MKP jurusannya SIP. Gelarnya SIP. Nah, ketika nanti teman-teman melanjutkan di S2 atau S3, baru ada konsentrasi mau ke manajemen publiknya atau ke kebijakan publiknya gitu. Next. Nah, kenapa harus MKP? Oke, sebenarnya nggak harus sih. Cuman ada beberapa kelebihan di MKP ini. Yang pertama soal pendidikan dan pelatihannya, di mana kurikulumnya ini sudah diperbarui ya. Bukan lagi kurikulum administrasi negara, tapi lebih bisa mengikuti perkembangan zaman di dunia ini gitu. Terus ada penelitian di bidang kebijakan publik. Ya, penelitiannya banyak sih, soal sosial tadi kan, soal kesehatan gitu. Kita meneliti banyak hal, jadi kita bisa tahu nih problem di negara ini apa aja gitu. Next. Oh ya bentar, jaringan kerjasama dengan mitra terkait di dalam maupun luar negeri. Jadi kita sudah bekerja sama dengan banyak mitra di dalam negeri ya. Nanti kalau misalkan teman-teman udah lulus, jadi nggak takut mau kerja di mana gitu. Misalkan kalau di dalam negeri itu ada lembaga administrasi negara. Banyak lulusan MKP, UGM yang ke sana gitu. Di pemerintahan, di kementerian-kementerian itu juga banyak. Terus di luar negeri pun juga udah banyak kerjasama dengan universitas-universitas untuk melanjutkan studinya gitu. Jadi tenang aja. Next slide. Oke, aktivitas perkuliahan. Aktivitas perkuliahan selain kita belajar di dalam kelas, mendengarkan dosen dan presentasi, kita juga ada internship atau magang. Kalau magang ini terserah kalian ya, mau magangnya di bidang mau magangnya di perusahaan swasta boleh, atau mau magang di kementerian di Indonesia juga boleh, atau mau di NGO juga boleh. Terserah kalian, sekreativitas kalian. Dan ketika kalian sudah memutuskan untuk magang di mana, nanti dari pihak universitas, dari pihak jurusan akan memberikan surat rekomendasi magang. Jadi nggak perlu takut lah kalau misalkan nggak dapat tempat magang, pasti banyak sekali tempat magang. Kalau dulu saya magangnya di DPR RI, di fraksinya fraksi Hanura, jujur aja ya, fraksi Hanura dulu, sama Pak Prabowo juga. Jadi saya kenal dekat dengan Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo yang walaupun kemarin ada kasus, cuman saya sudah mengenal beliau dan banyak tugas-tugas beliau yang dijalankan dengan baik sebenarnya. Terus saya juga kenal pimpinannya DPR juga, Pak Fahri Hamzah, yang kebetulan dulu tuh beliau jabat jadi wakil DPR kalau nggak salah ya. Dan
ketika di DPR itu serunya adalah ketika rapat paripurna. Kalian akan melihat bagaimana antara fraksi satu dengan fraksi yang lainnya itu berdebat gitu. Itu seru banget. Jadi nanti kalau misalkan kalian ke MKP cari magangnya yang di DPR aja. Kalau magang di kementerian biasanya disuruh ngedit-ngedit soalnya. Terus kita juga ada role play. Biasanya kita disuruh praktek ya, praktek bikin kebijakan gitu. Misalkan ada mahasiswa yang bagian masyarakatnya, ada mahasiswa yang di bagian pemerintahnya. Kita disuruh role play gitu. Suruh bikin formulasi kebijakan, suruh bikin brief policy, suruh bikin briefnya yang nanti akan dijadikan kebijakan. Kebijakannya kan bisa berupa peraturan pemerintah dan lain-lainnya gitu. Lalu ada FGD dan presentasi seperti biasa. Terus ada field trip. Field trip ini sebenarnya ini ya pilihan sih. Kalau di angkatanku dulu nggak ada. Kalau di IUP sih biasanya ada exchange. Field tripnya exchange selama berapa tahun ya? 1 tahun kalau nggak salah. Ya gitu. Next. Oke, tokoh publik lulusan MKP. Ada Wali Kota Yogyakarta yang mungkin ada yang tahu kali ya. Tapi sudah selesai masa jabatannya. Terus ada Wakil Ketua DPR RI fraksi Golkar, Pak Priyo Budi Santoso. Ada lagi Rektor UGM dulu tahun berapa ya? Saya lupa. Beliau juga dari MKP dulu. Terus next, ini ada almarhum, beliau sudah meninggal, Pak Agus Duyanto, Kepala LAN, Lembaga Administrasi Negara dan Guru Besar UGM. Dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan di sini. Nanti teman-teman bisa cari sendiri tokoh-tokoh publik yang berasal dari MKP. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Anissa untuk penjelasannya. Saya persilahkan kepada Sistem Negara Ivan Bujang. Silahkan, saya persilahkan. Oke, suara saya masuk, Mas? Masuk. Oke, bisa minta tolong di share screen ya? Oke, sambil tunggu di share screen dari teman-teman panitia, langsung saya mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Nugraha Bujang dari Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, hari ini mungkin kita akan sedikit bahas ya, kenapa sih ada jurusan administrasi bisnis dan apa saja yang ada di dalamnya, seperti itu. Tapi sebelum kita jauh membahas itu, mungkin bisa di next slide dulu. Nah, Simon Sinek dalam bukunya beliau pernah berkata, let's start with why. Jadi teman-teman semuanya di sini tadi kakak-kakak sudah sangat menjelaskan ya dengan sangat baik setiap jurusan yang ada di Indonesia itu apa saja. Tapi teman-teman sekali lagi harus memulainya dengan kenapa gitu. Kenapa teman-teman itu bahkan sampai ikut kegiatan ini? Kenapa teman-teman itu mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Kenapa teman-teman itu mau ambil jurusan sosum? Kenapa dan kenapa? Biar nanti ke depannya teman-teman tahu nih apa yang harus teman-teman rencanakan, apa yang harus kalian pahami tentang jurusan kalian, karena selalu ada faktor X di setiap persimpangan jalan seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa lebih siap lagi nih ke depannya. Oke, kita langsung aja next slide lagi. Oke, kita bahas soal administrasi bisnis. Mungkin banyak yang bertanya, bukannya manajemen bisnis Mas, bukan administrasi gitu ya. Nah, beda teman-teman. Jadi administrasi ya, kalau secara definisinya adalah satu proses yang bertanggung jawab segala penetapan tujuan organisasi yang berperan umum utama dalam pengarahan kebijakan umum. Kalau bisnis ya, business is an institution which produce goods and service demand by people. Jadi kurang lebih adalah administrasi bisnis kalau dalam manajemen ya, kalau dalam manajemen administrasi bisnis itu mereka yang mengurusi bagian top and middle level. Jadi dia yang mengurusi persoalan-persoalan penetapan kebijakannya, perencanaannya, pengarahannya. Nah, terus kalau manajemen bisnis di mana, Mas? Kalau manajemen bisnis, mereka lebih masuk ke bagian bottom. Jadi yang mengurusi terkait prakteknya,
terkait produksinya, memanajemen bagaimana pengelolaan produksi barang dan lain sebagainya gitu. Jadi enaknya di administrasi bisnis adalah kalau teman-teman lulus dari administrasi bisnis, jabatan teman-teman itu bisa lebih tinggi seperti itu. Karena memang administrasi bisnis itu diperuntukkan dalam top and middle level dalam satu perusahaan ataupun organisasi kelembagaan seperti itu. Bisa kita next? Nah, terus kalau gitu apa saja yang kita pelajari? Di sini lumayan banyak sekali teman-teman. Jadi administrasi bisnis ini sangat luas sebenarnya. Bahkan nanti kita akan lihat lulusan administrasi bisnis pun tidak menjamin hanya untuk pebisnis saja gitu. Di sini kita akan mempelajari manajemen pemasaran, ilmu administrasi bisnis, bisnis digital, ilmu ekonomi, manajemen sumber daya manusia, sosiologi industri. Di sini juga kita akan mempelajari terkait manajemen lingkungan. Biar kita tahu nih, seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu sekarang lingkungan itu sangat-sangat dirusak oleh kegiatan bisnis kayak gitu. Nah, di sini sebagai pebisnis yang baik, kita harus bisa nih, bagaimana cara kita menciptakan profit, mendapatkan profit, tapi kita juga bisa nih menjaga lingkungan kita biar tetap lestari. Di sini juga kita akan mempelajari manajemen resiko, bagaimana cara meminimalisir adanya resiko-resiko negatif. Kemudian juga kita akan mempelajari hukum bisnis itu seperti apa. Jadi sangat luas. Karena orientasi ke depan, dunia ini akan semakin kompetitif, teman-teman. Segala sesuatunya akan berbicara soal bisnis. Bahkan mohon maaf, COVID-19 saja sekarang pandemi itu dijadikan ladang bisnis oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Jadi pemikiran-pemikiran nakal ini sudah semakin liar ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita bisa next slide. Oke, terus apa prospek lulusan administrasi bisnis? Nah, kurang lebih ada dua, teman-teman. Institusi lembaga pemerintah dan non-institusi pemerintahan. Nah, jadi sangat luas ya, peluang sangat terbuka. Yang pertama, teman-teman bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, BUMN, Kemenparekraf, Bank Negeri, dan lain sebagainya. Kok bisa, Mas? Pastinya bisa, teman-teman. Administrasi bisnis itu sangat luas. Bahkan kalau kalian pun mau masuk di bagian HRD di satu perusahaan atau di lembaga pemerintah, itu masih sangat relevan dan masih sangat bisa. Atau di bagian marketing, keuangan. Karena di setiap organisasi pemerintahan, perusahaan, atau kelembagaan, itu pasti ada bagian marketing, bagian HRD, bagian keuangan, itu pasti ada. Wajib. Jadi tidak mungkin tidak ada. Dan teman-teman bisa masuk di situ. Nah, kalau non-institusi gimana, Kak? Teman-teman bisa menjadi seorang wirausahawan, bisa mendirikan satu perusahaan, startup, bisnis usaha mandiri, ataupun teman-teman bisa bekerja di bank swasta. Jadi tidak perlu takut, karena ada yang bilang, dosen saya pernah bilang, kalau kalian masuk di jurusan bisnis, itu istilahnya kalian itu belajar untuk survive hidup. Gitu. Jadi bahkan ketika kalian tidak bekerja sama orang, kalian bisa bekerja sendiri, menciptakan peluang sendiri, bahkan memperkerjakan orang. Oke, kita next slide. Oke, ini adalah salah satu sosok ya. Sebenarnya banyak, cuma saya masukkan dua sosok fenomenal di sini. Lulusan administrasi bisnis. Yang pertama, teman-teman pasti udah tahu nih, Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang kedua adalah Bapak Hermono. Nah, Mas Nadiem Makarim ini dulu adalah founder Gojek, teman-teman. Dia melihat satu peluang lalu dia menciptakan gitu kan. Tapi sekarang kok bisa jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI? Tentu bisa saja, teman-teman. Karena di administrasi bisnis kita sangat-sangat mempelajari terkait bagaimana manajemen ya. Manajemen juga kita pelajari, lalu orientasi ke depan, peluang. Jadi kita bisa membaca nih peluang-peluang bisnis ke depannya melalui perspektif bisnis juga tentunya. Kemudian di sini ada Bapak Hermono. Kalau tadi mungkin ada yang menjelaskan tentang HI, nah ternyata di administrasi bisnis itu juga tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Bahkan Bapak Hermono ini lulusan administrasi bisnis dari Universitas Diponegoro. Beliau pernah 2 kali dan saat ini masih aktif menjadi duta besar. Di 2018, duta besar Republik Indonesia untuk Spanyol. Di 2020 sampai saat ini, 2021, itu duta besar RI untuk Malaysia. Jadi administrasi bisnis ini sangat luas, teman-teman. Kalau dia orientasinya hanya ke perusahaan nih, mungkin banyak yang bilang ya, di perusahaan atau di bisnis doang. Enggak, teman-teman. Jadi sangat luas juga ternyata administrasi bisnis. Oke. Kita next slide. Oke, lantas dari semua penjelasan tadi ya,
dari kakak-kakak juga yang tadi sudah menjelaskan sebelumnya terkait jurusan-jurusan, ada satu pertanyaan, apakah teman-teman di sini sudah siap semuanya? Gitu. Karena jangan sampai nanti ketika masuk ada yang mengatakan saya salah jurusan Kak, saya salah kampus, saya tidak suka begini-begini. Tidak ada. Tidak ada istilah salah jurusan gitu. Tidak ada istilah salah kampus. Hanya kita saja yang kurang berjuang, kurang ikhlas atau bahkan kita tidak totalitas. Seperti itu. Jadi semua jurusan, semua kampus itu sama saja, hanya based on pada diri kita. Kita sudah siap apa belum? Kita sudah siap untuk kontribusi pada negara atau belum? Seperti itu. Nah, kalau administrasi bisnis ini itu banyak sekali di Indonesia ya, ada di UI, ada di Unpad, ada di Brawijaya, seperti itu. Jadi sangat terbuka untuk peluang teman-teman masuk di administrasi bisnis ini. Oke, mungkin itu saja. Bisa next slide terakhir. Oke, dan mungkin di sini juga kita keterbatasan waktu ya teman-teman. Jadi let's discuss more and sharing. Di sini ada sosial media saya. Teman-teman bisa hubungi, kita sharing lebih banyak lagi. Mau persoalan bisnis atau apapun itu kita bisa perbincangkan kayak gitu teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman harus ingat, dunia ke depan akan semakin kompetitif dan semua hal pada akhirnya akan berbicara pada bisnis gitu. Mau jurusan apapun, perspektif dan ilmu pemikiran dari sudut pandang bisnis itu akan dipakai. So make a plan and be a champion. Semoga teman-teman sukses selalu dan sehat selalu. Saya Iwan Nugraha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya. Sistem bisnis ya, Mas. Untuk selanjutnya kepada Mas David Aji Pangestu, saya persilahkan untuk memberi penjelasannya. Oke, saya share screen sendiri ya, Mas. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat dan suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Sudah, Kak? Dengar, Kak? Dengar. Oke, saya lanjut. Kenalan dulu. Nama saya David Aji Pangestu. Saya mahasiswa tahun lalu sih, maksudnya masih mahasiswa baru. Saya masih tahun pertama, angkatan 2020 di jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM. Nah, selain kuliah ya, saya juga punya bisnis gitu, bisnis online, dropship, dan memposisikan diri sebagai digital marketer strategis, dan saya juga nulis di sini davidajipangstu.com. Nanti di sini saya juga share tentang perkuliahan, tentang bisnis, tentang marketing, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, tentang deskripsi jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Mungkin teman-teman di sini dan kakak-kakak pemateri lain, mungkin bahkan ada yang belum pernah dengar sama sekali tentang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ini. Memang untuk nama ini sendiri agak jarang sih, dan setahu saya mungkin hanya di UGM ya, yang namanya persis Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan gitu. Kalau di kampus lain mungkin namanya ada Kesejahteraan Sosial, terus ada Sosiatri kayak gitu. Dan sebelumnya juga udah disinggung sama Kak Anissa dari MKP tadi tentang PSDK juga ya. Nah, PSDK itu sebenarnya juga agak-agak mirip sama MKP, tapi untuk PSDK ini lebih ke sosialnya. MKP mungkin setahu saya lebih cakupannya agak lebih luas lagi, antara sosial dan politiknya lebih berimbang, sedangkan untuk PSDK sendiri lebih mengarah ke sosialnya kayak gitu. Mulai dari ini mempelajari strategi dalam pemecahan masalah sosial di masyarakat, penyejahteraan, pembangunan masyarakat pasca penanganan masalah. Jadi kita nggak hanya menangani masalah yang ada di masyarakat saja, di awal-awal doang ngebantu, enggak, tapi kita juga mempelajari gimana cara mengevaluasi suatu program. Jadi suatu program itu efektif nggak sih? Misal kayak kebijakan BPJS, terus kartu prakerja itu efektif nggak sih
buat masyarakat, apa sudah tepat sasaran dan lain sebagainya, kayak gitu di PSDK sendiri. Nah, untuk fokus kajiannya di PSDK ada tiga. Nah, untuk fokus kajian ini bisa diambil di semester 3 kayak gitu. Untuk tahun pertama itu dari pengalaman saya semester 1 dulu juga mempelajari tentang dasar-dasar ilmu politik juga, karena PSDK masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, mempelajari tentang sejarah Indonesia, terus pengantar pembangunan sosial kayak gitu. Terus di teori sosial itu ada mempelajari tentang yang namanya menjadi masuk perkuliahan, pastinya juga mempelajari filsafat sosial kayak gitu di semester 1 dasar-dasarnya. Dan untuk perbedaan PSDK sama sosiologi mungkin ya, karena dulu sebelum menjadi PSDK jurusan ini namanya sosiatri. Dia itu mirip-mirip sama sosiologi, bedanya kalau sosiologi lebih berbicara tentang teori sosiologinya aja. Untuk PSDK sendiri cakupannya lebih luas, nggak hanya tentang mempelajari teori, tapi gimana pengaplikasiannya di dalam masyarakat kayak gitu. Ini ada 3. Yang pertama, fokus kajiannya kebijakan sosial, menganalisis berbagai usaha yang dilakukan dalam memecahkan masalah sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Kalau di kebijakan sosial, biasanya kita bisa berkarir di korporasi, di pemerintahan. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat, kita bisa mungkin untuk kedepannya mempelajari tentang pendekatan dalam program yang bermaksud untuk melakukan pengembangan kapasitas untuk masyarakat sehingga mereka dapat mengelola lembaga lokal dan sumber daya secara mandiri. Nah, kita lihat sekarang itu banyak pariwisata, banyak tempat-tempat potensial tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya sendiri, sehingga malah dimanfaatkan oleh korporasi kayak gitu. Padahal kalau masyarakatnya bisa mandiri mengelolanya, itu akan lebih baik, karena banyak sekali isu-isu yang pemerintah dan bekerja sama dengan korporasi malah memanfaatkan, mengeksploitasi sumber daya alam pada suatu daerah, dan masyarakat di daerah tersebut malah nggak kebagian. Itu banyak sekali, dan di PSDK dibahas kayak gitu. Nah, serba-serbi sedikit, di PSDK itu ada namanya Kastra. Ini organisasi himpunan mahasiswa lah, tingkat jurusan. Terus ada ini lembaga penelitian yang ada di PSDK namanya SODEC, Social Development Study Center. Nah, teman-teman bisa juga magang di sini kalau udah lulus teori. Itu sekitar semester 6 bisa magang di sini. Dan juga nggak hanya di SODEC, bisa juga magang di luar juga, misal di Pertamina bagian CSR, tanggung jawab sosial kayak gitu. Terus di PT Holcim dan perusahaan swasta lainnya juga bisa, di bidang pemerintahan juga bisa gitu. Kalau CSR itu intinya kan artinya tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi bidang-bidang sosial yang digarap oleh perusahaan itu ditangani oleh CSR. Misal Pertamina itu kan kan mereka itu sebenarnya bukan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan atau apa, tapi Pertamina juga mengeluarkan program-program seperti beasiswa, terus bantuan ke masyarakat kurang mampu, kayak gitu. Biasanya itu ditangani oleh bagian CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi gimana suatu perusahaan itu berdampak ke masyarakat, ya hanya untuk keuntungan perusahaan sendiri, tapi bagaimana dampak positif di masyarakat tersebut itu. Nah, untuk prospek karirnya bisa menjadi ahli pembangunan masyarakat, community development specialist, baik di swasta menjadi CSR yang sudah aku singgung tadi, terus bisa juga di lembaga swadaya masyarakat, terus analis
ahli analisis kebijakan sosial di pemerintahan dan lembaga legislatif. Terus teman-teman sangat bisa prospeknya terbuka lebar di Kementerian Sosial, kayak gitu. Terus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga bisa, atau Kementerian Ketenagakerjaan bisa. Bisa juga peneliti sosial. Nah, kenapa peneliti sosial? Karena peneliti sosial itu lumayan kurang ya kalau menurut saya, banyaknya peneliti sains eksak kayak gitu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan peneliti sosial karena nggak hanya di Indonesia tapi di hampir semua negara masalah penyimpangan sosial, terus kayak isu-isu tentang gender, feminisme dan lain sebagainya itu masih sangat banyak. Isu-isu kemiskinan, terus diskriminasi, tidak kesetaraan gender itu masih sangat banyak, dan mungkin dengan kita belajar BSDK nanti bisa berkontribusi aktif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ada yang sebagai peneliti, ada juga yang terjun ke lapangan langsung gitu. Terus jadi akademisi. Nah, teman-teman bisa juga menjadi dosen nanti. Menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik di PSDK, itu juga bisa kalau mau berkarir sebagai akademisi. Nah, oke. Untuk jurusan yang ada sosiatrinya ya. Soalnya kalau PSDK sendiri aku belum nemuin sih nama jurusan yang pembangunan sosial dan kesejahteraan itu. Adanya sosiatri. Nah, untuk sosiatri sendiri, sedikit flashback, PSDK itu namanya dulu juga sosiatri, sama dengan MKP pada tahun 2010 itu diganti namanya. Nah, jadi karena emang tetanggaan kita dan yang dibahas juga agak-agak mirip, ya gitu. Pada tahun 2010 untuk memaksimalkan kurikulum, terus merespon efektivitas kurikulum pada zaman sekarang, kayak gitu, jadi disesuaikan. Ini ada Universitas Gajah Mada, SPMD, APMD, Mulawarman, Iskandar Muda, Tanjung Pura, Gunung Kidul, dan STPM Santa Ursula MD. Nah, dan kalau mau masuk kesejahteraan sosial, yang bisa dibilang sebenarnya juga saudara kembarnya PSDK itu ada di Universitas Indonesia, Universitas Jember, Universitas Pajajaran, Universitas Kalijaga, dan lain sebagainya. Lumayan banyak untuk jurusan yang bernama kesejahteraan sosial. Gitu. Kalau yang sosiatri sendiri agak lebih sedikit sih. Soalnya kalau UGM, misal di UGM PSDK itu tetap namanya sosiatri, untuk terjemahan ke bahasa Inggrisnya juga agak susah. Sosiatri itu apa? Atau sama dengan sosiologi. Dan teman-teman dulu angkatan-angkatan tua ya, yang lalu bingung menerjemahkan sosiatri atau PSDK itu ini menjadi apa, atau social development atau social worker, itu masih agak bingung gitu. Jadi diterjemahkan menjadi PSDK ini agar terjemahan bahasa Inggrisnya bisa lebih mudah, dan misal ingin lanjut ke studi ke luar negeri bisa lebih mudah untuk memilih jurusannya gitu. Nah, teman-teman yang mau berminat di PSDK bisa di sini pembangunan sosial ugm.ac.id. Untuk info pendaftaran di UGM sendiri bisa kunjungi di umugm.ac.id, dan untuk Instagram ini PSDK Visipol UGM, ini akun resmi dari PSDK ya, PSDK Visipol. Dan kalau teman-teman mau tanya-tanya ke angkatan tahun 2020 yang kurang lebih sama ujiannya ketika pandemi, terus persiapan belajarnya juga ketika pandemi, teman-teman bisa tanya ke PSDK UGM 2020 itu, atau bisa juga DM aku langsung ke @david langsung gitu, atau bisa ke chat WA. Oke, mungkin itu saja dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya materi dari Kak David. Terima kasih Kak David atas informasinya.
Baik, karena materi tadi adalah materi terakhir, maka kita lanjutkan ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan kepo juga tentang prodi tentang sistem negara ini, boleh ditanyakan di chat dengan format nama, strip, asal sekolah, strip, pertanyaan ditujukan untuk siapa, strip, pertanyaan. Nah, boleh juga nih teman-teman menggunakan fitur raise hand dan langsung unmute dan on cam apabila tidak ada kendala. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, boleh nih Kakak ceritain pengalaman Kakak selama sekolah atau kuliah di prodi yang menurut aku masih awam ya gitu ya Kak. Mulai dari Kak, siapa nih ya? Kak David, boleh Kak? Oke, untuk pengalaman kuliah ya, karena masih maba juga dan kuliahnya online, cukup aman-aman aja sih untuk semester 1, belum terlalu banyak tugas yang memberatkan atau lain sebagainya. Untuk penugasan sendiri mungkin kebanyakan itu bikin esai, terus review jurnal, kayak gitu, nggak ada yang sampai bikin pusing banget gitu. Terus mempelajari, karena ada mata kuliah sejarah juga, aku juga sangat suka sejarah, juga aku enjoy jadi. Terus ada belajar filsafat juga, itu filsafat secara tidak langsung belajar di mata kuliah agama juga, kayak gitu. Jadi seru-seru banget sih, enjoy. Sayangnya online, masihan. Tapi ini sedang hidup. Oke, terima kasih Kak. Online gini tuh rasanya udah afdol banget ya untuk kuliah langsung di UGM gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada boleh nih dari Kak Galang Nusantara. Halo Kak. Halo, suaraku masuk? Oke. Masuk Kak. Oke. Kalau pengalaman kuliah ya, jujur karena aku udah mau masuk semester 4, jadi dulu sempat ngejalanin kuliah offline-nya baru 1 semester, terus semester 2-nya baru 1 bulan kalau nggak salah. Jadi kalau pengalaman kuliah emang seru sih di ilmu pemerintahan, karena di Ilkom sendiri tuh kita sering adakan diskusi kelompok FGD gitu, dan itu tuh membahas kebijakan gitu. Jadi misal kebijakan full day ataupun waktu corona, waktu di masa pandemi ini juga diskusi apa sih kebijakan pemerintah untuk mengatasi Halo Kak Galang. Kak Galang, di suaraku nggak ada ya? Di teman-teman ada suaranya Kak Galang. Halo Kak Galang, sepertinya tadi suaranya belum ada ya. Halo, sudah masuk belum ya? Mohon maaf Sudah. tadi tiba-tiba ada kendala. Oke, tadi masuk nggak ya suaranya? Tadi sempat masuk tapi pertengahan hilang Kak. Oh, ya oke. Jadi intinya itu, kalau di pemerintahan memang kami seringnya ngadain FGD, fokus discussion, kita diskusi tentang kebijakan pemerintahan begitu. Lalu juga kalau untuk tugas kita seringkali membuat Sepertinya Kak Galang ada gangguan sinyal ya atau lagi error. Oke, iya nggak apa-apa. Ya, terima kasih Jadi Kak. lanjut dulu aja ya.
Oke. Baik, karena pertanyaannya udah ada dari Ferdian nih. Halo Ferdian, boleh bergabung dengan kami, unmute dan on cam bila tidak ada kendala. Iya, Kak. Oke, halo Ferdian. Boleh nih perkenalan dulu. Perkenalkan, namaku Ferdian Subianto, dan aku dari SMA Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Oke, Ferdian mau nanya sama Kak siapa nih? Kak Anissa. Oke, langsung saja ya pertanyaannya. Oke. Jadi aku mau nanya tentang prospek kerjanya manajemen kebijakan publik itu seperti apa ya, Kak? Terus soft skills apa yang perlu diasah ketika menggeluti di bidang tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdian atas pertanyaannya. Salam kenal ya. Kalau untuk prospek kerja di MKP ini bisa kemana-mana, kayak yang tadi aku bilang. Kalau di bidang publik, di bagian publik, kita bisa jadi ASN atau PNS, terus bisa jadi staf ahli kepresidenan, terus konsultan juga bisa, terus jadi sekretaris pribadi. Biasanya kalau yang di publik itu di bagian kementerian itu bisa di mana aja bisa gitu. Terus bisa jadi analyze kebijakan publik. Terus apa lagi ya? Ya banyak hal di bagian publik yang bisa digali gitu. Kalau kebanyakan teman saya tuh jadi ASN, jadi PNS ya. Jadi kemarin bukaan itu banyak yang daftar ke sana. Terus ada juga yang jadi staf ahlinya pemerintah di sana. Terus kalau untuk di bagian swasta, kita bisa jadi HRD-nya perusahaan atau Human Resource Development-nya, PSDM lah ya. Itu ngurusin manusia-manusia yang kerja di sana gitu. Terus kalau untuk di NGO atau LSM, kita bisa jadi ketuanya atau enggak jadi advokatornya gitu. Terus kalau untuk akademisi bisa jadi dosen juga kok, sama bisa jadi researcher, peneliti kebijakan gitu. Nah, terus soft skill apa yang sebenarnya harus digeluti? Dulu jujur waktu maba, dulu aku juga nggak punya apa-apa, nggak punya soft skill apa, dan ikutin ritme pembelajaran yang ada di perkuliahan. Misalkan kita kan sering ya presentasi, jadi kita dilatih public speaking-nya, terus lobbying, negosiasi gitu. Kalau untuk soal debat gitu enggak ada. Jadi ya lebih ke public speaking sama kemampuan analisis kita terhadap kebijakan yang ada di pemerintahan gitu sih. Dua hal itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Anissa atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Ferdian. Oke, Kak. Lanjut pertanyaannya nih, Kak. Dari Triwahyudi, STN 1 Solo. Triwahyudi, boleh bergabung dengan kami. Halo, Triwahyudi. Oke, aku bacakan aja ya, Kak. Untuk sistem negara, apa sama dengan tata negara? Bukan. Maksudnya gimana nih? Mungkin gini ya. Apakah sistem negara itu sama dengan tata negara gitu? Boleh nih bebas dari kakak siapa aja, boleh menjawab. Oke, mungkin aku coba jawab ya. Soalnya kalau di hukum sendiri juga ada hukum tata negara gitu. Halo, suaraku bisa terdengar? Sudah, Kak. Oke. Bisa, Kak.
Oke, ya tadi pertanyaannya dari Triwahyudi ya, apakah sistem negara sama dengan tata negara? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal tata negara itu kan biasanya soal politik ya. Nah, gitu. Jadi kalau di hukum ya, di Fakultas Hukum atau di jurusan hukum, itu ada tuh soal hukum tata negara yang bakal kita pelajari juga. Jadi kalau di hukum itu tuh kita nggak terbagi-bagi pokoknya harus ke hukum tata negara kalau kita minat ke sana ataupun hanya di hukum pidana gitu. Tapi emang semuanya dipelajari. Nah, kalau pertanyaannya soal sistem negara, sebenarnya ini kayaknya perlu diperjelas juga ya pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sistem negara di sini? Kalau mungkin yang ditanyain itu soal ini ya, kita kan tergabungnya ini semua di sistem negara gitu ya, subsistem negara untuk menjelaskan. Nah, apakah mungkin kayak gitu atau gimana? Dari Triwahyudi mungkin bisa dijelaskan. Belum ada tanggapan ya? Ya kalau setahu saya, pokoknya kalau berkaitan dengan tata negara, kalau di hukum itu ada. Nah, itu biasanya mempelajari politik. Nah, mungkin untuk dari teman-teman tadi, yang juga ada hal-hal yang berkaitan sama politik, itu juga bisa dikatakan dengan tata negara gitu. Gitu mungkin jawaban dari saya ya. Karena pertanyaannya mungkin kurang spesifik gitu. Ini lebih membicarakan soal apa. Gitu kalau untuk pertanyaan dari Triwahyudi. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari kakak lainnya boleh menjawab, atau Triwahyudi boleh ngejelasin lagi nih pertanyaannya itu maksudnya gimana gitu. Aku boleh nambahin nggak, Kak? Boleh banget, Kak. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaannya, perbedaan sistem negara sama tata negara mungkin ya maksudnya. Kalau di Visipol UGM, sistem negara itu lebih dikenal dengan sistem pemerintahan ya. Jadi sistem pemerintahan itu suatu tatanan tapi dia utuh dan terdiri dari berbagai komponen. Nah, di mana komponen ini bekerja dan saling bergantung untuk mempengaruhi satu sama lain. Nah, tujuannya apa? Nah, pasti untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Itu namanya sistem pemerintahan. Nah, kalau untuk tata negara sendiri berarti masuk ke dalam bagian dari sistem pemerintahan itu. Seperti yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi yang dari hukum tadi ya. Karena di hukum kan emang dibedakan jadi 3 ya yang saya pelajari dulu waktu di MKP juga. Di MKP pun juga belajar tentang tata negara, tapi belajarnya hanya 1 semester karena untuk mengetahui soal hukum tata negara itu seperti apa gitu. Nah, jadi intinya sistem pemerintahan itu mencakup segala hal dan di dalamnya terdapat tata negaranya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dari kakak lain mungkin ada tambahan? Kalau tidak ada, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya tidak ada ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Alexandria dari MANU Banat Kudus. Halo Alexandria, boleh bergabung? Halo Alexandria. Aku bacain aja ya, Kak. Kak mau tanya, di administrasi bisnis, apakah banyak materi hitung-menghitungnya, Kak? Soalnya saya ingin masuk administrasi bisnis, tapi saya tidak
terlalu pintar hitung-menghitung, Kak. Makasih, Kak. Oke. Boleh dijawab buat kakak-kakaknya? Ya, aku coba jawab ya. Jadi kalau untuk administrasi bisnis, apakah ada hitung-hitungnya? Itu ada, kayak gitu. Bahkan mungkin apa ya? Kalau hitung-menghitung itu hampir semua jurusan ya. Kalau misalnya dia basicnya memang bisnis atau ekonomi atau apapun itu ada kayak gitu hitung-menghitung. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, karena jujur aku sendiri juga tidak terlalu pandai untuk hitung-menghitung gitu. Tapi hitung-menghitung di dalam bisnis itu berbeda kayak gitu. Mungkin teman-teman SMA itu hitung-menghitungnya matematika, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau hitung-menghitung dalam bisnis, teman-teman itu lebih enak banget gitu. Baik dari rumus-rumusnya atau dari analisanya itu tidak terlalu kompleks banget kayak gitu. Jadi tidak terlalu rancu. Cukup teman-teman juga memperhatikan aja itu sudah pasti udah bisa. Dan kalau di administrasi bisnis yang di Undip ya dan juga beberapa universitas lain itu pasti di dalam satu semester itu nggak mungkin lebih dari 3 matkul itu hitung-hitungan kayak gitu. Jadi ya paling kalau nggak cuma 1 matkul atau kalau nggak 2 gitu atau mungkin 3 kalau itu di ITB kayak gitu, ada matematika bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk administrasi bisnis kita lebih mempelajari gimana cara menganalisa, karena basicnya memang tadi yang kayak aku jelasin sebelumnya, administrasi bisnis dia ini lebih ke arah top and middle kayak gitu. Jadi lebih mengarah ke penentuan kebijakan, pengarahan kebijakan, menganalisa seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak hitung-hitungan, tapi kalau ada atau tidak, itu ada. Kayak gitu. Mungkin itu dari aku, mungkin kalau yang lain, kakak yang lain mau tambahin, silakan. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Dari kakak-kakak lain, ada tambahan? Oke, mungkin tidak ada ya. Satu lagi pertanyaan nih, Kak, biar langsung terjawab gitu ya. Dari Ferdian lagi nih. Aku bacain aja ya. Perbedaan antara administrasi bisnis dan administrasi fiskal itu apa ya, Kak? Terima kasih. Boleh nih, Kakak dari administrasi bisnis, boleh menjawab? Oke, aku coba langsung jawab ya. Jadi kalau untuk perbedaan administrasi bisnis dan administrasi fiskal itu sebenarnya administrasi bisnis itu gampangannya ya, analogi gampangnya itu administrasi bisnis itu lebih umum kayak gitu teman-teman. Tapi kalau administrasi fiskal itu sudah masuk lebih spesifik lagi mengurusi terkait dengan perpajakan kayak gitu. Jadi kalau administrasi fiskal itu lebih dalam lagi. Nah, kalau di administrasi fiskal itu pasti lebih banyak lagi hitung-hitungannya. Kayak gitu. Tapi kalau di administrasi bisnis, kita mempelajari juga terkait fiskal, tapi hanya seperti dasar ilmu perpajakan itu seperti apa. Tapi kalau di administrasi fiskal tentu itu mengulas lebih banyak lagi terkait segala cabang-cabangnya ya, sub-sub cabangnya dari fiskal itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, semoga terjawab ya, Ferdian. Karena waktunya masih ada, mungkin ada closing statement nih dari kakak-kakak supaya adik-adik kita ini makin semangat gitu buat masuk ke kuliah di sistem negara. Boleh mulai dari Kak Nurul Aida buat menyampaikan closing statement-nya. Oke. Oh ya, sebelumnya bentar aku mau benahin kamera. Oh ya, oke. Udah kelihatan ya.
Oke teman-teman, makasih kepada Mbak Moderator tadi. Ya, untuk teman-teman semua yang berminat di ilmu hukum, di jurusan hukum ataupun jurusan-jurusan lainnya, silahkan dipersiapkan dengan matang, selalu berusaha, give your 100% gitu. Kita harus selalu berusaha yang maksimal banget supaya apa yang kita dapatkan nanti juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Karena biasanya kalau kita memang